Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mai Fitri dengan NIM 2105110938, kelas A PGSD 2021. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kompetensi Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Busari. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi pada tanaman satu ini. Yap, ini adalah keladi dengan bahasa Latin Caladium. Caladium ini hidup di sekitar kita dan hidup berdampingan dengan kita. Caladium ini pernah viral pada beberapa bulan yang lalu dan menjadi buronan oleh ibu-ibu dengan harga yang menguras kantong. Ternyata Caladium ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada Caladium bicolor, Caladium angel wings, Caladium paradosum, Caladium indeni, Caladium sweetheart, Caladium humboldti, Caladium schomburgki, Caladium tertanum. Kita umumnya hanya mengetahui Caladium ini sebagai tanaman hias saja, dan kita tidak tahu Caladium ini mana sih akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Di sini saya akan memperjelas dan memberitahu kepada teman-teman semua dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang Caladium ini, kita harus tahu dulu organ pokok pada tumbuhan. Organ pokok pada tumbuhan adalah 3, yaitu yang pertama batang. Batang ini terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan xilem, jaringan floem, dan jaringan silinder pusat. Yang kedua yaitu batang. Batang ini ada batang monokotil dan batang dikotil. Batang monokotil ini adalah tumbuhan berbiji tunggal atau berbiji satu. Jaringan pada monokotil ini ada jaringan epidermis, ada jaringan meristem dasar, ada jaringan floem, dan ada jaringan xilem. Dikotil. Dikotil adalah tumbuhan berbiji belah, yang mana terdiri dari jaringan epidermis, jaringan stele, jaringan korteks, jaringan floem, dan jaringan xilem. Yang ketiga yaitu daun. Daun terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, jaringan xilem, dan jaringan floem. Sebelum kita masuk ke dalam organ-organ pokok Caladium, kita harus tahu dulu sejarah tentang Caladium ini. Caladium berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kemudian dinaturalisasikan ke negara tropis yaitu Indonesia. Caladium ini tumbuh di daerah terbuka dengan tumbuh tingginya bisa mencapai 40-90 cm dan lebarnya bisa mencapai 15 cm sampai 35 cm. Caladium ini merupakan bagian dari talas-talasan yang berfamilikan Araceae. Adapun klasifikasi dari Caladium ini adalah merupakan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotylodonae, ordo Araceae, famili Araceae, dan genus Caladium. Caladium ini biasa disebut dengan keladi hias
karena memiliki bentuk daun dan corak daun yang sangat beragam. Kaladium ini secara alami dapat tumbuh di hutan tropis dengan keadaan rindang, lembab, dan subur. Tetapi habitat asli dari kaladium ini adalah dengan kondisi tanah yang lembab, suhu lingkungan yang memadai, dan air yang ada. Tetapi kaladium ini bisa tumbuh di tempat lembab dan bisa tumbuh dengan cahaya yang penuh. Kaladium ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan monokotil ini adalah yang pertama, merupakan biji tunggal atau biji satu. Yang kedua, pada saat tidak terjadi pembelahan pada saat perkecambahan. Yang ketiga, akarnya merupakan akar serabut. Yang keempat, tidak bercabang dan tidak beruas. Yang kelima, ujung batangnya dilindungi oleh koleoptil. Adapun mengapa kaladium ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil adalah yang pertama, batang. Batang kaladium, metamorfosis batangnya membentuk buli. Yang kedua, akar pada kaladium ini merupakan akar serabut. Yang ketiga, bunga. Bunga pada kaladium ini merupakan bunga majemuk dan berbentuk tongkol. Yang keempat yaitu daun. Daun pada kaladium ini berbentuk seperti perisai dan memiliki tangkai daun. Morfologi beserta ciri-ciri kaladium. Secara morfologi, batang kaladium ini tumbuh horizontal seperti umbi kentang atau Zingiberaceae. Umbi batang kaladium ini tumbuh di bawah permukaan tanah, dan bunga pada kaladium ini berbentuk lebar dan memanjang dan tertutup oleh selundang yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan. Daun pada kaladium ini berbentuk lebar memanjang ke depan dengan membentuk seperti hati. Daun pada kaladium ini memiliki daun yang sangat bercorak dan sangat mencolok. Adapun warna-warna dari daun kaladium ini ada hijau, kuning, putih, merah, dan pink. Daun pada kaladium ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 4. Ada daun hati, ada daun bambu, ada daun bulat, dan ada daun ganda. Daun hati yaitu daun pada kaladium ini memiliki simbol seperti hati dengan tangkai daun yang besar berujung tengah. Maksudnya adalah daun pada kaladium ini berbentuk ramping dan menyempit dan memiliki telinga yang lebar dan membelah pada tangkai. Yang kedua yaitu daun bambu. Daun pada kaladium ini, yang dimaksud dengan daun bambu adalah daunnya menyerupai daun bambu yang sempit memanjang, yang ujungnya runcing, dan umumnya telinga daun pendek. Yang ketiga yaitu daun bulat. Daun bulat ini hampir mirip seperti daun yang berbentuk hati, namun daun pada daun bulat ini sedikit lebar sampai membulat seperti namanya. Yang keempat yaitu daun ganda. Daun ganda ini memiliki daun yang sangat unik dan berbeda dengan daun kaladium lainnya.
Warna daun pada kaladium ini memiliki warna dasar, yaitu warna dasarnya ada hijau, merah, putih, dan emas. Dan kemudian warna-warna dasar ini terbagi lagi menjadi beberapa variasi. Ada warna merah muda, ada warna pucat, ada warna merah terang, dan ada warna merah gelap. Corak pada daun kaladium ini memiliki beberapa corak, yaitu ada corak titik, ada corak bulat, ada corak garis-garis, dan ada corak seperti bercak-bercak yang tidak beraturan. Dan ternyata kaladium ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu manfaatnya sebagai alternatif pengobatan dari mulai obat batuk, obat sesak nafas, dan obat infeksi paru-paru. Yang kedua adalah sebagai pengobatan bisul dan pengobatan flu. Yang ketiga adalah tanaman kaladium ini digunakan sebagai tanaman hias, dan kaladium ini mampu menghilangkan stres. Serta kaladium ini bisa mempercantik rumah dan taman. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ pokok pada kaladium. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan organ pokok tumbuhan yang berperan penting menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah yang akan dibawa ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh tinggi dan lebih cepat besar. Akar biasanya tumbuh di dalam permukaan tanah dan ada juga yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar pada kaladium ini termasuk akar serabut dan berwarna putih seperti ini. Berkaitan dengan akar serabut, ada pendapat yang mengatakan sistem akar serabut jika akar pada perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini bukan berasal dari calon akar yang asli, maka akar ini disebut dengan akar liar. Bentuknya termasuk ke dalam jenis akar serabut dan kemudian dinamakan dengan akar serabut atau Radix fendenticia. Pada akar ini memiliki beberapa jenis jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan silinder pusat, berkas pembuluh, silem, dan floem. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar pada akar berupa dinding tipis. Dinding tipis ini berfungsi sebagai pengangkut makanan dari dalam tanah menuju ke korteks. Pada epidermis ini memiliki sel epidermis. Sel epidermis ini berfungsi sebagai memperluas penyebaran. Yang kedua yaitu jaringan korteks. Jaringan korteks adalah bagian kedua setelah bagian epidermis. Korteks ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada akar. Jaringan korteks ini tersusun atas jaringan parenkim.
Jaringan parenkim ini berfungsi sebagai ruang untuk penyimpanan udara pada akar. Yang ketiga yaitu ada jaringan endodermis. Jaringan endodermis ini jaringan bagian dalam setelah jaringan korteks. Jaringan endodermis ini tersusun oleh satu lapis sel yang berfungsi untuk membatasi antara jaringan korteks dan jaringan silinder pusat. Pada lapisan endodermis ini terdapat pita kapsari. Pita kapsari ini berfungsi sebagai mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Yang keempat yaitu silinder pusat. Silinder pusat ini adalah bagian terdalam dari penyusun akar. Silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut, jaringan perisikel, dan parenkim empulur. Berkas pembuluh angkut pada silinder pusat ini adalah berupa silem dan floem. Silem ini berfungsi sebagai tempat mengangkut air serta mineral dari akar ke daun, kemudian dari daun dibawa ke batang. Yang kedua yaitu jaringan floem. Jaringan floem ini berfungsi sebagai pengangkut hasil makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu batang. Pada semua tanaman kaladium tidak memiliki batang, tetapi batang pada kaladium ini menjadi metamorfosis batang yang membentuk umbi seperti umbi kentang atau Zingiberacea seperti ini. Ini adalah batang pada kaladium seperti umbi kentang. Adapun fungsi dari batang adalah sebagai organ lintasan air dan mineral dari dalam tanah ke batang, lalu kemudian dibawa ke daun, dan sebagai organ lintasan hasil makanan dari hasil fotosintesis yang akan dibawa ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Batang pada kaladium ini tumbuh secara horizontal. Seperti inilah bentuk batang pada kaladium. Ada pendapat yang mengatakan tentang batang pada kaladium ini. Batang kaladium berubah bentuk menjadi umbi kaladium seperti kentang yang tidak memiliki sisa-sisa daun atau penjelmaannya. Seringkali permukaan batang kaladium ini licin, buku-bukunya luas dan ruas-ruasnya tidak jelas. Dan batang pada kaladium ini disebut dengan umbi telanjang atau dengan tuber nudus seperti ini. Inilah yang dinamakan batang pada kaladium. Yang ketiga yaitu daun. Daun pada kaladium ini memiliki beragam bentuk, yaitu ada daun bentuk hati, ada daun bentuk bambu, ada daun bentuk bulat, dan ada daun bentuk ganda.
Warna dan corak pada daun kaladium memiliki beragam dan bervariasi. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna pink. Corak-corak pada kaladium ini ada corak bulat, ada corak titik-titik, dan ada bercak-bercak yang tidak beraturan. Pada kaladium ini pangkalnya berbentuk atau berlekuk. Inilah yang membuat kaladium ini menarik perhatian para peminat atau para pecinta tanaman. Pada kaladium ini daunnya dilapisi oleh lilin. Fungsi lilin ini adalah jika kita letakkan air pada permukaan atas kaladium ini, maka permukaan atas kaladium ini tidak akan basah. Kaladium memiliki beberapa bagian pada daunnya, yaitu yang pertama pelepah daun. Pelepah daun ini disebut dengan upih daun. Pelepah daun pada kaladium ini seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan pelepah daun atau upih daun. Pelepah daun ini bisa kita temui pada tumbuhan yang berjenis tumbuhan monokotil seperti tumbuhan pisang dan tumbuhan jagung. Pelepah daun atau upih daun ini adalah bagian yang melengkung atau berlekuk yang berfungsi sebagai pembungkus batang atau melindungi batang. Adapun fungsi lain dari pelepah daun ini adalah tempat berlindungnya pucuk yang baru atau pucuk yang akan muncul, dan tempat sebagai memperkuat tanaman kaladium. Bagian kedua pada daun adalah tangkai daun. Seperti inilah tangkai daun pada kaladium. Tangkai daun pada kaladium ini berfungsi untuk tempat helaian daun, yang mana untuk memperoleh cahaya dengan sebanyak-banyaknya. Umumnya tangkai daun ini pada pangkal daunnya membesar dan pada ujungnya mengecil seperti ini. Dilihat dari pertinjauan permukaan pada tangkai daun ini memperlihatkan biasanya adanya kerutan-kerutan, sisik-sisik, dan lentisel. Pada tangkai daun ini bisa mengalami metamorfosis menjadi daun kertas dan bentuk daun yang menyirip. Tangkai daun pada kaladium yang saya pakai ini adalah bentuknya licin. Adapun fungsi-fungsi dari daun adalah yang pertama sebagai pengambilan zat-zat makanan, yang kedua pengolahan zat-zat makanan, yang ketiga tempat terjadinya fotosintesis, keempat tempat terjadinya gutasi, dan yang kelima adalah sebagai alat reproduksi. Seperti inilah dari pangkal daun sampai tangkai daun. Yang keempat yaitu bunga. Bunga pada kaladium ini memiliki ciri yang khas dari bunga-bunga tanaman lain.
Bunga pada kaladium ini membentuk tonjolan bulat yang memanjang yang disebut dengan spandiks, yang ditutup atau dibungkus oleh selundang yang disebut dengan spata. Bunga pada kaladium ini termasuk ke dalam bunga majemuk, berbentuk bongkol, bentuknya silindris, dan panjangnya bisa mencapai 40 cm. Benang sari mengumpul menjadi satu berwarna kuning. Seperti inilah bentuk bunga pada kaladium. Bunga pada kaladium ini terletak antara ketiak batang. Seperti inilah bentuk bunga pada kaladium. Bisa kita lihat, inilah bentuk dari bunga pada kaladium. Selanjutnya yaitu reproduksi kaladium. Reproduksi kaladium ini bisa secara dua. Ada dua jenis, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara generatif ini adalah pembentukan sel jantan dan sel betina, yang mana sel jantan ini menghasilkan spermatozoid dan sel betina ini menghasilkan sel telur. Jika dengan cara vegetatif adalah dengan stolon, yang mana stolon ini merupakan umbi pada kaladium, dan akhirnya stolon ini akan membentuk tunas. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dari organ-organ pokok kaladium. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.